Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 persamaan diferensial parsial ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penurunan dan Solusi Persamaan Transport dan Metode Sistematika. Perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Hari Mulyawan, kedua saya sendiri Rika Pratiwi, ketiga Sadri Angkat, dan keempat Fajar Faturrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan tentang persamaan transport ini, saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian bahwasannya nanti di penjelasan kami ada bahasa Inggrisnya, ada penjelasan mengenai bahasa Inggrisnya. Bukan kami pandai bahasa Inggris, enggak, tapi karena keadaan waktu kami sangat singkat sehingga jam segini kami masih mengerjain makalah, masih dalam proses pengerjaan. Bukan apa, karena persamaan transport ini materinya versi Indonesianya payah dicari, cuma ini yang ada. Selebihnya versi bahasa Inggris. Nah, jadi kami harus menerjemahkannya lagi, maka membutuhkan waktu. Maka dari itu ini kami edit biar cepat siap besok. Kami edit videonya ini saya buat sekarang dengan apa yang ada. Walau belum siap tapi saya buat sekarang. Nah, mengenai persamaan transport ini. Kalau teman-teman nggak percaya, bisa teman-teman searching di Google, pasti payah cari materi persamaan transport ini. Nah, jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Persamaan transport dikenal juga sebagai persamaan konveksi. Seringkali muncul pada masalah transport dari berbagai substansi, misalnya polutan, gas, fluida lainnya, kimia. Itu biasanya teman-teman bentuk umum persamaan transportnya sebagai berikut. Ini teman-teman, A ini dibacanya eta diturunkan terhadap T, ditambah B eta diturunkan terhadap X, itu dia, sama dengan 0. Berikut ini adalah turunan model persamaan transport melalui konversi massa. Perhatikan fluida yang mengalir dengan kecepatan U pada sebuah kanal dengan penampang konstan. Misalkan eta X, T menyatakan ketinggian fluida pada posisi X saat T. Perhatikan massa fluida pada domain dengan batas X dan batas kanan X tambah delta T dalam selang waktu delta T. Nah, di makalah kami tidak terdapat gambar gini teman-teman. Jadi di penjelasan ini mungkin bisa ada. Nah, ini gambarnya teman-teman. Akumulasi sama dengan laju masuk kurang laju keluar. Artinya kan eta itu dimutlakkan T tambah delta T dikurang eta diturunkan terhadap T, maka delta XB sama dengan U eta mutlak X kurang U eta diturunkan terhadap X tambah delta X B delta T. Jika dibagi dengan B delta X delta T dan diambil limit delta X menuju 0 dan delta T menuju 0, maka diperoleh persamaan ini teman-teman. Persamaannya eta turunan terhadap T ditambah U eta ya kan, turunan terhadap X sama dengan 0. Oke, itulah persamaannya teman-teman. Latihannya ini, coba turunkan persamaan konversi massa jika dasar kanal tak rata dan topografinya HX lebar kanal.
tetap B. Oke, jika flux U konstan, maka persamaan 2.1.2 berubah menjadi eta T tambah U eta X sama dengan 0. Suatu persamaan transport dalam variabel eta xt dengan koefisien U. Oke, ini metode integralnya teman-teman. Metode integralnya itu diintegralkan dari x0 menuju x1 eta dx. Nah, jadi seperti itu dia teman-teman. Ini rumusnya laju perubahan sama dengan flux masuk kurang flux keluar. Kita lanjut lagi ke bawah. Ini dia rumusnya teman-teman. Persamaan 2.1.3 merupakan persamaan konvensi massa dalam bentuk integral untuk memperoleh bentuk lain dari konvensi massa, maka persamaan diintegralkan terhadap waktu dalam T0 ke T1 menghasilkan integral. Jadi diintegralkan teman-teman. Diintegralkan seperti ini. Itu diasumsikan, dimisalkan eta xt itu, ini eta xt dan uxt itu merupakan fungsi-fungsi terdiferensial. Maka eta xt1 dikurang eta xt0 sama dengan integral dari t0 sampai t1 d per dt eta x1, t dt ya kan. Dan karena sudah diasumsikan maka tinggal dimasukkan ini eta x1 kurang t u x1, t dikurang dan selebihnya sampai sini dx teman-teman. Selanjutnya sudah diasumsikan dan dimisalkan, jadi dapat ditulis integralnya jadi lipat 2 teman-teman. Jadi lipat 2. Jadi seperti ini dia. Bisa dilihat sama-sama. Mengingat persamaan di atas berlaku untuk sembarang selang x0, x1 dan sembarang selang waktu t 0, t1, maka integrannya harus 0. Perhatikan ini teman-teman. Di sini kan x1, kenapa dia bisa x1 ini sini x0 tadi udah kan, maksud saya bentar dulu teman-teman, bentar dulu ya. Udah pas. Oke, persamaan merupakan konversi massa dalam bentuk diferensial, maka hal laju aliran U xt sebanding dengan eta xt, maka persamaan konversial massa menjadi eta t tambah eta x sama dengan 0. Begitu dia teman-teman. Lanjut nanti ke persamaan karakteristik yang dijelaskan Sadri angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia contoh soal example 1 dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Semoga bisa kita pelajari dengan mudah ya, karena ada bahasa Inggris ini. Oke, contoh 1 gini, katanya ini find a solution this transport equation. Artinya temukan solusi untuk persamaan transport. Ini contoh soalnya. Baru U turunan terhadap T, ini artinya U turunan terhadap T ditambah A U turunan terhadap X sama dengan 0. Baru katanya as described above. Katanya seperti dilepas ke atas gitu. Kita lihat untuk solusi 2.3 dengan memperkenalkan persamaan karakteristik. Introduce, perkenalan ya kan, persamaan karakteristik. Dengan berhubungan dengan materi kita nih, d per ds itu dx per ds sama dengan a. Ini misalkan ya nih, dt per ds sama dengan 1, dz per ds sama dengan 0. Yes, solving memecahkan sistem ini. Kita miliki xs sama dengan as tambah c1, ini kita miliki ts sama dengan s tambah c2, zs sama dengan c3. Baru kita menghilangkan atau mengeliminasi parameter dari s. Lalu kita mengamati bahwa kurva ini adalah garis dalam R3, diberikan
kubik ini ya, given by diberikan oleh X kurang AT sama dengan X0. Nah, Z sama dengan K untuk konstanta X0 dan K. Nah, now sekarang mari kita integral. Mari kita menjadikan permukaan integral yang terbentuk dari penyatuan kurva karakteristik ini. Dengan melakukan itu, kita melihat itu Z X, T itu konstan sepanjang garis X kurang AT sama dengan 0. Nah, itu artinya katanya itu adalah ZX, T sama dengan Fx kurang AT liting membiarkan itu membiarkan Ux, T sama dengan Zx, T sama dengan Fx kurang AT untuk setiap fungsi smooth halus fungsi halus ya. Sedikit lagi teman-teman. Nah, jadi F itu kita temukan untuk setiap fungsi halus, kita temukan F itu di solusi umum 2.3. Penerapan aturan rantai menunjukkan bahwa fungsi seperti itu memang memenuhi transport equation, persamaan transport. Jadi U turunan terhadap T ditambah A Ux turunan terhadap X itu sama dengan kurang F aksen X kurang AT tambah A F aksen X kurang AT sama dengan 0. Sebelum membahas discussing the masalah ya kan, the initial value problem, the masalah ini, masalah nilai awal untuk persamaan transportasi, maka kita membuat beberapa pernyataan. Ini catatan, ini primer catatan. Solusinya gini, the solusi 2.3 adalah di sepanjang garis X lines ya, X sama dengan X0 tambah AT, these lines are knowns. Garis-garis itu dikenal sebagai kurva karakteristik as the project characteristic kurva for equation. Persamaan ini. Baru katanya they are the projection, mereka adalah proyeksi of the characteristic karakteristik kurva dari XT plane pesawat, tapi XT garis ya kan, garis. Kata Sir Surya plane itu bidang atau garis kata Sir Surya. Jadi lihat picture gambar below for the project karakteristik for 2. Jadi lihat gambar di bawah ini untuk menunjukkan karakteristik project A sama dengan 2. Ini gambarnya teman-teman. Udah dilihat lah, bisa lah dipahami. Katanya the initial data is propagated data awal disebarkan sepanjang kurva karakteristik yang diproyeksi katanya, karena alasan ini dikenal sebagai persamaan transport. Informasi disebarkan secara sederhana, jadi long lines. Ya udah siap. Sedikit lagi nih terakhir. In the above example, dalam contoh di atas, we found the general solution for the transport equation. Jadi katanya kami menemukan solusi untuk persamaan transport. Kita temukan dalam aplikasi bagaimanapun, kita biasanya tertarik untuk menemukan solusi yang tidak hanya memuaskan PDE aja, persamaan diferensial eksak tertentu, tetapi juga memuaskan beberapa kondisi tambahan, yaitu kondisi awal atau batas. Oke, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semuanya masuk ke channel 2. Sebelum membahas teknik secara umum, kami mempertimbangkan masalah nilai awal untuk persamaan transport. Seperti yang kita lihat pada contohnya, solusi umum diberikan oleh U X T sama dengan F X kurang DI untuk fungsi halus F. Akibatnya dengan membiarkan U X T sama dengan V X DI, kami memiliki fungsi yang tidak hanya memuaskan PDI kami, tetapi juga memasukkan kondisi awal kami, dan dengan demikian masalah nilai awal kami. Namun, untuk sesaat, anggaplah kita tidak tahu. Mari kita pikirkan bagaimana kita akan membangun solusi kita, seperti dijelaskan sebelumnya. Rencananya adalah untuk menemukan solusi PDI kami dengan membangun permukaan yang tidak terpisahkan S sebagai penyatuan kurva karakteristik. Sekarang, kami memerlukan kondisi ekstra bahwa permukaan ini mengandung kurva. Nah, kita lihat ya, X, 0, Vx. Seperti yang akan kita lihat menentukan kondisi tambahan. Ini tidak menimbulkan masalah. Jadi, secara geometrinya, intuisi adalah sebagai berikut. Biarkan R buka kurung X0 jadi kurva dalam R2. Jadi ini R2 ini R ini menjadi kurva R2, di mana kami meresepkan data kami. Biarkan RV menjadi kurva dalam R3 diberikan oleh X0 Vx. Untuk membangun solusi kami, mulailah dengan memilih titik X0, 0, V, X0 pada RV. Sekarang mari kita buat kurva karakteristik yang berasal dari X0, 0, V, X0. Artinya cari solusi dari persamaan karakteristik tersebut. Oke, sudah persamaannya dx per dt, ds sama-sama ds ya. Yang satu a, yang kedua 1. Dz ds sama dengan 0. Jadi di sini x0 sama dengan x0, t sama 0, z sama dengan v x0. Ini persamaan tadi ya, yang dibilang R2, yang ini R3 ya, menjadi kurva R3, yang ini cuma menjadi kurva R2. Jadi jika kita membutuhkan kurva karakteristik dari setiap titik pada RV dan mengambil penyatuan kurva karakteristik ini, kita dapat menemukan permukaan integral S untuk bidang vektor sebuah 1,0 yang berisi kurva RV. Permukaan integral ini akan memberikan kita solusi. Secara aljabar kami melanjutkan sebagai berikut. Mari kita parameter kurva kita. R dalam hal ini R sama dengan R,0. Kita bisa saja mengatasinya dengan X0, tetapi untuk konsistensi nanti kita akan memilih parameter R. Sekarang untuk masing-masing R kita perlu menyelesaikan sistem berikut. dx per ds buka kurung R, S sama dengan ADT. R, S sama dengan 1. dz ds R, S R0 sama dengan RT R00. Z R,0 sama dengan VR. Penulisan seksi berkelanjutan. Penulisan seksi yang berikut. Pertama, bacakan sistem kami melihatnya X RS sebagai C1RTC, T buka kurung R, S sama dengan ST C2R, Z buka kurung RS sama dengan C3 nya R ya. Sekarang melihat kondisi awal kita melihat itu X R0 sama dengan C1R sama dengan RT R0 sama dengan C2, R sama dengan 0. Z buka kurung R, 0 sama dengan C3R sama dengan VR. Akibatnya solusi kami diberikan oleh XRS sama dengan AS tambah RT buka kurung RS sama dengan SZ buka kurung RS sama dengan VR. Sekarang kita selesaikan RS dengan kondisi XT secara khusus. Kami punya R XT sama dengan X kurang ATS
buka kurung X, T sama dengan T. Akibatnya kita dapat menulis solusi kita Z R, S sebagai Z R X T, S buka kurung X, T sama dengan V buka kurung X DI. Sekarang U X T sama dengan Z sama dengan buka kurung R X T S buka kurung X, T double tutup kurung sama dengan V buka kurung X DI tutup kurung. Memberikan kami solusi 2.5. Lihat gambar di bawah ini untuk solusi 2,5 dengan A sama dengan 2 dan data awal Vx sama dengan E. Bisa dilihat ya kawan-kawan. Kalau mas ini gambar yang kami dapat. Kawan-kawan ada yang kurang paham, mohon dipertanyakan saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan semuanya, saya akan menjelaskan tentang metode karakteristik 2.11. Untuk pembahasan selanjutnya, kita menggunakan persamaan transport atau koefisien konstan dengan bentuk umum berikut. Coba kita perhatikan adanya perubahan notasi N menuju U. Jadi A, U turunan terhadap X ditambah B, U turunan terhadap T sama dengan 0. Dengan konstanta A, B bilangan real sebarang. Coba kita perhatikan bahwa persamaan transport di atas dapat ditulis sebagai turunan berarah. D, V, U sama dengan V dikali vektor arah U sama dengan 0. Dengan vektor arah V sama dengan AB. Selanjutnya bab 2 persamaan tipe hiperbolik. Ini berarti UXT solusi 3.1.1 jika dan hanya jika turunan berarah dari UXT pada arah P sama dengan AB pangkat T semua dengan 0. Coba kita perhatikan garis-garis yang sejajar dengan vektor P pada gambar. Ini dia pada gambar W. Persamaan garis-garis sejajar itu adalah T. Yang T di atas sama dengan A per B turunan X dikurang C. Ekuivalen BX dikurang AT sama dengan C. Garis-garis ini disebut sebagai garis karakteristik. Yang garis-garis ini 1, 2, 3 ini yang garis yang sebelah kiri ke bawah menuju ke atas sebelah kanan itu disebut sebagai garis karakteristik ya. Perhatikan 3 pernyataan ekuivalen berikut. Yang pertama, UXT solusi AU turunan terhadap X ditambah BU turunan terhadap T sama dengan 0. Terus yang kedua, DPU sama dengan 0 dengan P sama dengan AB pangkat T. Pernyataan ketiga, nilai fungsi U, XT konstan selama XT terletak pada satu garis karakteristik. Satu garis ya. Satu garis. Poin ketiga akan dielaborasi. Nilai fungsi U, XT konstan selama XT terletak pada satu garis karakteristik BX dikurang AT sama dengan 0. Jadi, UXT hanya tergantung pada nilai C. Pada persamaan garis karakteristik tersebut. Atau UXT hanya tergantung pada BX kurang AT. Sehingga solusi vers. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami meminta maaf apabila ada kata yang salah dan penjelasan yang kurang jelas. Mohon dimaafkan teman-teman. Terima kasih.